Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Agus Dasa Silitonga. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat di tempat tidur kita masing-masing, firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan malam hari ini saya beri judul Umat yang Hidup. Kita tahu pada waktu Rasul Petrus menuliskan surat ini dan mengirimkannya, jemaat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami situasi yang sulit. Situasi yang sulit dari tindakan pemerintah Romawi yang melakukan ketidakadilan dan penindasan, dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang ditangkap, bahkan tidak sedikit pula yang harus dihukum mati pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena keadaan demikian, tidak sedikit juga pengikut Kristus yang harus murtad, ya. Tetapi banyak juga yang tetap berdiri teguh setia kepada imannya. Nats kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5, yang merupakan pengajaran Rasul Petrus kepada umat di situasi yang sulit. Dan tentunya juga nats ini kita bisa terjemahkan dan imani dalam rangka kita tinggal di rumah menghadapi virus corona COVID-19 saat ini, yang kita sudah hampir sebulan ini tinggal di rumah, stay at home, social distancing, physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita malam hari ini. Pertama, marilah kita membuang segala tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Membuang segala tindakan atau perbuatan yang tidak menghargai sesama manusia. Tindakan yang membuat orang lain kesusahan. Membuang segala macam perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Perbuatan apakah itu? Dalam nats ini dikatakan segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah itu harus dibuang dan diganti dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu apa? Kebaikan, kebenaran, kejujuran, ketulusan, kasih, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Yang kedua, nats ini mengingatkan kepada kita supaya kita mempunyai pertumbuhan dalam iman. Kita harus seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin susu yang murni. Dia selalu ingin air susu ibu yang menjadi pertumbuhannya. Nah, demikianlah orang Kristen, bagaimanakah imannya bertumbuh? Dari pembacaannya tentang firman Tuhan, dari membaca firman Tuhan, maka imannya akan bertumbuh. Demikian juga dari setiap kejadian-kejadian di dunia ini, iman kita juga bertumbuh. Termasuk wabah virus corona COVID-19 ini, iman kita harus bertumbuh. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita keselamatan. Walaupun dikatakan bahwa dia dibuang oleh manusia, tetapi dia ditinggikan, dihormati di hadirat Tuhan, dan melalui dia kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Beragam panggilan dan ajakan yang bisa kita dengarkan. Bisa saja panggilan itu pada awalnya memberikan kenikmatan, tapi pada akhirnya adalah kebinasaan. Panggilan, ajakan untuk meninggalkan iman percaya kita karena sesuatu hal. Tapi firman ini mengajak kita untuk merespon panggilan Tuhan dan kita datang kepadanya. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena dialah kita beroleh jalan kepada Bapa di surga. Karena itu selalulah katakan dan nyanyikan, aku datanglah Tuhan padamu. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di situasi sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semuanya sudah kita lakukan, himbauan pemerintah yang terutama adalah kita datang kepada Tuhan dan berdoa memohon perlindungannya. Yang keempat, saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan hidup kita untuk dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang saat ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan kehendak Tuhan? Kita taat kepada orang tua, kita mencintai sesama, mengasihi sesama, mau berbagi dengan sesama. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita mau dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani imamat yang kudus. Dan kalau sudah dikatakan imamat yang kudus, tidak boleh hanya saya sendiri atau saudara sendiri, tapi adalah persekutuan. Persekutuan orang-orang yang kudus lebih daripada satu. Dan oleh karena itu, marilah kita mau dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang berkenaan kepada Tuhan. Dan itulah persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menjadi umat yang hidup, umat yang berdampak baik, bermanfaat baik, menjadi berkat kepada sekeliling kita. Kiranya virus corona COVID-19 ini cepat berlalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita bisa hidup normal kembali seperti biasa. Kita bersekolah, bekerja di kantor, ya, yang jualan di pasar dan lain sebagainya, bisa melakukan
aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi alat kemuliaan di hadirat Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi umat yang selalu datang ke hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sertai dan lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari kami segala mara bahaya. Lindungi juga para perawat, dokter, dan orang-orang relawan yang bekerja dalam menghadapi virus corona COVID-19 ini. Bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka senantiasa sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam.